Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian hari ini? Tentunya masih sangat semangat. Bu Munti berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, sudah sarapan tentunya, dan kali ini kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran dari materi-materi yang sudah terjadwal pada pagi hari ini. Anak-anak, Bu Munti pada kesempatan kali ini akan memberikan materi tentang prakarya. Maka dari itu kalian setidaknya sudah menyiapkan buku paket prakarya seperti yang Bu Munti pegang pada kali ini. Semuanya nanti kita belajar bersama-sama ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini anak-anak pasti bertanya-tanya kenapa kok Bu Munti biasanya di seni budaya kok di prakarya begitu. Tapi tidak apa-apa, prakarya dan seni budaya itu masih saling berkaitan. Jadi di kelas 8 nanti insya Allah kalian akan bertemu Bu Munti di pelajaran prakarya. Tetap semangat anak-anak ya, tidak apa-apa. Baiklah, pada materi kali ini di prakarya kalian akan diperkenalkan dengan kerajinan bahan lunak untuk materi atau bab pertama. Semuanya sudah dibuka bukunya, halaman 12. Sudah ya anak-anak? Pada bab pertama ini kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak, yang mana jenis kerajinan bahan lunak ini ada dua macam. Yang pertama ada bahan lunak alam. Bahan lunak alam itu terdiri dari tanah liat, kulit, getah nyatu, dan flower clay. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu beserta Bu Munti kasih contoh-contohnya. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, ketika kita sudah mempelajari tentang bahan lunak, kalian juga akan diperkenalkan kerajinan bahan lunak buatan. Tadi bahan lunak alam, sekarang kita mempelajari tentang bahan lunak buatan. Nah, di dalam bahan lunak buatan nanti kalian akan diperkenalkan kerajinan-kerajinan yang terbuat dari polimer clay dan plastisin. Ada fiberglass, lilin, dan gips. Apa saja toh itu, nanti kita akan melihat contoh-contoh ataupun jenis-jenis yang kalian bisa lihat di tayangan berikut. Nah, kita kembali ke kerajinan bahan lunak alam. Yang Bu Munti tampilkan ini adalah kerajinan yang berasal dari tanah liat, yaitu gerabah. Nanti kerajinan tanah liat itu dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama gerabah dan yang kedua adalah keramik. Nah, bedanya apa? Sebenarnya antara gerabah dan keramik itu sama-sama terbuat dari tanah liat, cuma dibedakannya dalam cara pembakarannya. Kalau untuk gerabah itu pembakaran prosesnya sedang, akan tetapi kalau keramik itu proses pembakarannya melalui suhu yang tinggi. Begitu anak-anak. Nah, kembali ke gerabah. Contoh-contoh gerabah di sekeliling kalian sudah banyak sekali anak-anak yang kalian ketahui, yang mana biasanya sehari-hari kalian bisa melihat di sekeliling kalian. Nah, ini masih proses awal, ini belum ada pembakaran. Nah, kalau ini contoh-contoh pot-pot bunga ataupun kalau untuk di dapur bisa kuali, kreweng, dan lain sebagainya, kendi, itu juga termasuk gerabah. Nah, bisa gerabah pun ini dikasih finishing pengecatan. Nah, ini contohnya, begitu. Ya anak-anak. Selanjutnya ada di keramik. Nah, keramik kok bisa mengkilat Bu? Ya, itu tadi perbedaannya adalah pada proses pembakarannya. Kalau di keramik seperti ini anak-anak. Nah, barangnya mengkilat, bagus, dan daya jualnya juga lebih tinggi. Biasanya seperti itu. Baiklah, dari tanah liat di kerajinan bahan lunak alam, kita ke kerajinan bahan alam dari kulit. Sudah tidak asing lagi ya anak-anak, ada jaket, tas, sepatu yang mana biasanya dari kulit, yang bisa kalian lihat juga di halaman 14. Nah, kulit itu biasa terbuat dari hewan yang melalui proses pabrik ataupun proses olahan
homemade ya, itu bisa menjadi bahan-bahan berkualitas seperti ini. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana proses dan tekniknya seperti itu. Selanjutnya, kerajinan bahan lunak alam berikutnya adalah getah nyatu. Nah, getah nyatu ini berasal dari ciri khas anak-anak, ciri khas dari Dayak. Dayak itu berasal dari Kalimantan Tengah ya anak-anak. Nah, ini bentuknya seperti kapal dan ini mayoritas digunakan untuk aksesoris anak-anak. Nah, seperti ini ditaruh di hiasan-hiasan dinding, bagus sekali ya. Ini bisa juga dipakai untuk tempat pensil dan mana di dalam tampilan dari kerajinan tersebut itu ciri khas Dayaknya sangat terlihat anak-anak. Bisa kalian lihat di sana. Nah, kayak gini, ini ada orang-orang Dayak membawa ciri khas senjata-senjata ciri khas dari Dayak begitu. Nah, getah nyatu sendiri itu apa? Nah, getah nyatu sendiri itu bisa kalian lihat di halaman 14, merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih yang nanti prosesnya bisa kita pelajari di pertemuan berikutnya juga. Begitu. Selanjutnya, kerajinan bahan lunak alam dari tepung anak-anak. Ini di sekeliling kalian sudah tidak asing lagi, dari tepung yang dikasih cairan, dikasih air, nanti diolah, dicairkan terlebih dahulu, dilumat hingga kalis, habis gitu dibentuk seperti ini. Nah, finishingnya cantik-cantik kan, kayak siapa ini? Nah, gitu ya anak-anak. Selanjutnya, nah, kerajinan bahan lunak buatan yang selanjutnya, maaf anak-anak, kalau tadi kita mempelajari tentang kerajinan bahan lunak alam, ini yang kedua kita mempelajari kerajinan bahan lunak buatan. Buatan ya anak-anak, bukan dari bahan pokoknya, bukan dari alam, tapi ini sudah buatan atau bikinan manusia. Yang pertama itu dari polimer clay atau kalau kalian bisa melihat atau biasa kalian masa kecilnya bisa bermain, biasanya kalian dikenalkan dengan plastisin. Nah, plastisin kan biasanya bisa dibentuk macam-macam, bisa jadi ini aneka buah-buahan, bisa menjadi boneka. Nah, seperti ini tampilan cantik-cantik sekali. Ini kue juga. Mestinya kalian akan ingat masa lalu kalian yang kecil dulu bermain plastisin seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, fiberglass. Ini masih dari bahan lunak buatan. Seperti di halaman 15 kalian lihat, fiberglass itu memiliki struktur cair anak-anak. Jika mengering awalnya mencair. Nah, jika mengering nanti akan mengeras. Itu bisa diisi dalamnya lombok. Itu. Nah, bagus kan? Nah, ini seperti kupu-kupu, ini dilukis dulu dan lain sebagainya. Habis gitu nanti melalui proses cetakan anak-anak kalau fiberglass ini ya. Dicetak bagaimana supaya bisa menjadi seperti ini. Nah, tekniknya nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Selanjutnya, kerajinan bahan lunak alam selanjutnya adalah lilin dan parafin. Sudah tidak asing lagi. Kalau mati lampu ada lilin-lilin seperti ini, indah sekali anak-anak ya. Nah, ini bisa kalian buka juga di halaman 15. Lilin parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair, meleleh anak-anak. Sudah biasa lihat ya, sudah tidak asing lagi. Nanti kita akan mempelajari bagaimana teknik pembuatannya, kok bisa merah, kuning, hijau seperti itu, bagus sekali. Yang biasanya kalian kalau di rumah punyanya cuma putih saja. Nanti kalian akan diajari bagaimana kok lilinnya jadi cantik-cantik seperti ini begitu. Selanjutnya, nah, buka halaman 16. Kerajinan bahan alam lunak dari gipsum anak-anak. Ini juga sudah tidak asing lagi. Di plafon-plafon atau hiasan dinding seperti ini juga sudah tidak asing lagi anak-anak. Nah, banyak sekali untuk memperindah, untuk mempercantik ruangan, untuk memperindah
tatanan bangunan sekarang sudah banyak yang menggunakan gipsum gitu ya. Nah, dari gipsum yang berwarna putih seperti ini bisa finishingnya kita cat menjadi seperti ini gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang terakhir, kerajinan bahan lunak alam buatan, maaf ini kurang buatan gitu ya, itu adalah sabun. Sabun ini contohnya sabun Lifebuoy, sabun Gift atau apa saja bisa dibentuk seperti ini anak-anak. Cantik kan bunganya? Nah, selain cantik bunga, ada kura-kura. Nah, beraneka bunga yang berada di sini. Ini juga harumnya di ruangan luar biasa. Kalau untuk ini anak-anak yang slide ketiga, yang gambar yang Bu Munti tunjuk ini sudah bukan sabun utuh, ini sudah ada pencampuran dengan tepung dan air. Seperti itu anak-anak. Ya, bisa dimengerti ya untuk contoh, untuk perbedaan bagaimana kerajinan bahan lunak alam dan kerajinan bahan lunak buatan. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Munti berharap kalian mengerti, bisa memahami yang Ibu sampaikan tadi, dan nanti tugas-tugasnya saya kirim lewat PDF. Begitu ya anak-anak, tetap semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.